Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan Sunan Gresik yang memiliki nama Maulana Malik Ibrahim. Saya akan menjelaskan tentang biografi Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama Maulana Malik Ibrahim. Beliau lahir di Samurkan pada awal abad ke-14 dan memiliki istri yang bernama Siti Fatimah. Beliau mengawali pendidikannya di daerah Samurkan dan mempelajari ilmu syariat, Al-Quran hingga tasawuf. Kemudian beliau memperluas wawasannya ke wilayah Timur Tengah untuk mempelajari berbagai bahasa di sana. Beliau juga pernah singgah di Campa untuk mengasah kemampuannya di bidang diplomasi. Yang akhirnya beliau kembali lagi ke Jawa untuk membuka pesantren di Jawa. Nah, karirnya berakhir saat beliau wafat di Desa Gapura, Gresik pada 12 Rabiul Awal 822 Hijriah. Jadi, saya akan menjelaskan materi Sunan Gresik. 1. Pendekatan perdagangan. Pendekatan perdagangan itu memulai dakwahnya dengan membuka kios di desa Sembalo di dekat Gresik. Dengan berdagang, beliau berinteraksi dengan berbagai lapisan-lapisan masyarakat, kemuliaan dan kejujurannya. 2. Pendekatan pertanian. Pendekatan pertanian, beliau menyadari bahwa mayoritas masyarakat saat itu adalah petani yang sedang menghadapi kritis, atau beliau memperkenalkan sistem irigasi yang lebih baik, teknik bercocok tanam. 3. Pendekatan kesehatan. Pendekatan kesehatan itu Sunan Gresik tahbis dan ahli pengobatan dalam secara gratis dan tidak membeda-bedakan sistem populasi. Saya akan menjelaskan dampak dari dakwah Sunan Gresik. Yang pertama yaitu peletakan dasar dan pendidikan agama. Beliau memelopori pembangunan pesantren pertama di Indonesia dan menjadikan komunitas agama Islam nomor 1 di Indonesia. Dan dia juga membuat penyebaran agama Islam menjadi sistematis agar bisa gampang dilanjutkan oleh Wali Songo berikutnya. Yang kedua yaitu transformasi sosial dan kesetaraan. Dakwah beliau berhasil meruntuhkan sekat kasta dalam masyarakat dengan ajaran yang memanusiakan semua golongan. Tercipta struktur sosial yang lebih harmonis tanpa melalui kekerasan. Yang ketiga yaitu hubungan baik dengan raja. Dia di masa kala dia dulu, dia berhubungan baik dengan raja sehingga banyak orang yang tidak mampu menindas dia. Dan orang-orang juga ingin mendapatkan dakwah dari apa yang dia bawakan. Nah, yang terakhir adalah peninggalan, di mana peninggalan ini dari Sunan Gresik cukup banyak. Nanti saya akan hanya menyebutkan 3. Yang pertama ada yang namanya Masjid Pesucian. Di Masjid Pesucian ini didirikan pada tahun sekitar 1389 Masehi. Di situ dia didirikan di Desa Leren Manyar, di mana diyakini bahwa masjid ini tuh pertama kali didirikannya itu di Pulau Jawa itu. Nah, selain sebagai untuk tempat beribadah saja, masjid ini juga waktu itu digunakan untuk sebuah pusat dakwah yang berada di sana. Nah, masjid ini juga ada sumur pesucian. Yang kedua itu ada namanya sumur pesucian. Sumur pesucian ini berada di area masjid itu, di mana sumur pesucian ini itu airnya tuh bersih, di mana bisa untuk digunakan untuk konsumsi dan juga untuk berwudu. Waktu itu juga kan banyak ya, jadi banyak orang-orang yang ingin masuk Islam berada di masjid itu dan juga mengisikan diri di sumur tersebut. Yang terakhir itu adalah makam beliau, makam dari Sunan Gresik sendiri. Di mana makam dari Sunan Gresik sendiri ini berada di Desa Gapuro Sukolilo, Kota Gresik. Nah, waktu itu yang memiliki ciri khas dari makam ini itu adalah batu nisannya. Batu nisannya itu terbuat dari cabai Gujarat, India. Nah, waktu itu juga ada prasasti, bukan prasasti, tapi kayak tulisannya itu berisikan Al-Quran dan juga prasastinya yang menggunakan bahasa Arab, di mana berisikan tentang sejarah dari wafatnya beliau pada tahun sekitar 1000
419 Masehi. Sekian presentasi dalam bentuk video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.